Profesor, perkenalkan nama saya Yogi Brima Ginting dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan contoh tentang sumber sejarah. Sumber sejarah merupakan bahan utama atau pokok yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek sejarah, segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud serta berguna bagi penelitian sejarah. Sejak zaman purba sampai sekarang, kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah. Sumber sejarah juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sumber primer. Sumber sejarah yang termasuk dalam sumber primer dapat berupa peninggalan asli yang benar-benar berasal dari zaman tersebut. Sumber primer didasarkan atau ditulis oleh pihak-pihak yang terlibat atau menjadi saksi mata dalam peristiwa sejarah tersebut. Beberapa contoh sumber primer adalah prasasti, kronik atau catatan peristiwa, dan piagam. Yang kedua yaitu sumber sekunder. Sumber sekunder merujuk kepada benda-benda tiruan dari benda aslinya. Sumber sekunder bisa juga berupa sumber-sumber perpustakaan. Penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan sejarah juga termasuk dalam sumber ini. Yang ketiga yaitu sumber tersier. Sumber sejarah yang tergolong ke dalam sumber tersier adalah buku-buku sejarah yang berdasarkan laporan penelitian ahli sejarah. Biasanya penulisannya tidak melakukan penelitian langsung mengenai topik sejarah yang dibahas. Keempat itu sumber tertulis. Sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis dan catatan terhadap peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dengan contoh sumber sejarah tertulis dapat berupa prestasi maupun catatan harian. Yang kelima yaitu sumber lisan. Sumber sejarah berupa sumber lisan didapat dari keterangan langsung para pelaku maupun saksi mata dari peristiwa sejarah. Sumber ini cukup sulit diperoleh karena pelaku atau saksi mata hanya bisa memberikan keterangan lisan ketika masih hidup saja. Yang terakhir yaitu sumber benda. Sumber benda adalah sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan. Dengan contoh sumber sejarah berupa benda adalah candi dan gerabah. Contoh yang saya ambil kali ini adalah tentang Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober 1967. Sejarah secara singkat, Hari Kesaktian Pancasila seperti diketahui bersama pada 30 September 1965 terjadi sebuah peristiwa gerakan 30 September. Peristiwa tersebut masih menjadi perdebatan hingga kini mengenai siapa pendorongnya dan apa sebab yang melantar belakanginya. Namun, pihak militer dan kelompok keagamaan terbesar pada saat itu menyebar kabar jika peristiwa tersebut adalah upaya PKI untuk mengubah pokok Pancasila menjadi ideologi komunis. Ini 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila, ketahui ini ragam makna dari Kesaktian Pancasila. Pada hari itu terjadi 6 orang jenderal dan 1 orang kapten, juga ada beberapa orang lainnya dibunuh oleh pihak-pihak yang dianggap pemerintah sebagai upaya perebutan kekuasaan. Gerakan yang disebabkan G30S sendiri pada akhirnya berhasil disudahi oleh pihak militer Indonesia. Kemudian pemerintahan Orde Baru menetapkan tanggal 30 September sebagai hari peringatan gerakan 30 September atau G30S dan 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Latar belakang Hari Kesaktian Pancasila. Penyebab diperingatinya Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober disebabkan oleh sejarah pada 30 September 1965, di mana pada saat itu ada peristiwa pemberontakan dan usaha perebutan kekuasaan yang digawangi oleh PKI. Untuk mengubah ideologi bangsa Indonesia, Pancasila menjadi berideologi komunis, tetapi karena perlawanan yang diusahakan oleh PKI tersebut tidak berhasil, maka dianggaplah bahwa alangkah sakti dan sakralnya Pancasila. Selain itu, hari di mana Pancasila mempunyai kesaktian yang tidak bisa digantikan oleh paham apapun, sehingga Pancasila tak bisa dirusak bahkan dirubah oleh pihak PKI pada saat itu. Karena kesaktian Pancasila itulah jadi diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober. Hari Kesaktian Pancasila awal mula dilahirkan oleh Jenderal Soeharto dalam rangka melakukan kelanjutan kepada pemerintah Presiden Soekarno, dan Pancasila itu sendiri dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Presiden Soekarno yang merupakan sebagai penggagasnya dengan cara sebagai penghormatan. Hari Kesaktian Pancasila mempunyai makna yang sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna Kesaktian Pancasila pun merupakan hari di mana seluruh anggota peserta penjabat tentara Indonesia atau TNI berduka. Hal tersebut disebabkan karena pada masa itu banyak sekali perwira TNI yang gugur dalam hilangnya serta tiba-tiba. Penghormatan juga termasuk dalam salah satu makna Kesaktian Pancasila, karena setiap warga negara Indonesia wajib melakukan penghormatan kepada seluruh pahlawan yang telah berjatuh dalam melakukan tugas penuh Pancasila. Sekian penjelasan dan contoh dari saya. Terima kasih dan salam jasmani.